Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh DPSDP yang pada hari ini telah memasuki webinar kelima atau webinar pertama di bulan Mei. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu di tengah wabah COVID ini. Dan sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan dulu beberapa informasi terkait dengan webinar yang akan berjalan. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Terdapat dua peraturan yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Peraturan yang pertama adalah mohon bisukan mikrofon selama webinar ini berlangsung. Kami dan operator juga telah membisukan mikrofon Bapak Ibu semuanya. Mohon tolong jangan di-unmute kembali. Ketika sesi tanya jawab berlangsung, mohon tetap dibisukan mikrofon Bapak atau Ibu. Apabila nanti dibutuhkan untuk klarifikasi pertanyaan, maka akan kami aktifkan dan akan kami persilahkan terlebih dahulu, baru Bapak dan Ibu bisa berbicara. Oke. Kemudian, yang kedua, silakan sampaikan pertanyaan di kolom chat. Bagi Bapak atau Ibu yang tidak bisa membuka kolom chat, silakan sampaikan pertanyaan melalui CP kami, yaitu Mbak Sinta, di nomor yang ada di jargon pendaftaran ataupun yang telah saya berikan di email. Oke, selanjutnya, ini adalah informasi kanal-kanal yang dapat Bapak atau Ibu jelajahi untuk mencari informasi-informasi terkait dengan penggunaan emas maupun terkait dengan rekaman-rekaman webinar sebelumnya. Hari ini kita memiliki narasumber yang sudah lama berkecimpung dalam developing emas dan sudah lama juga menjadi narasumber-narasumber di berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh DPASDP. Langsung saja kita sambut Mas Dimas sebagai narasumber pada hari ini. Silakan Mas Dimas. Baik, apa suara saya terdengar, Mbak Aulia? Iya, terdengar jelas. Sudah ya? Sudah. Oke, apa bisa dimulai? Silakan Mas Dimas. Kalau gitu saya coba share screen dulu ya. Oke. Sebentar ada. Mungkin Saya bagi apa apakah sudah sudah terlihat? bisa sudah Sudah ya. terlihat. Oke, baik, saya mulai ya, Mbak Aulia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar DPA SDP. Berjumpa lagi di webinar seri kelima, di webinar berseri DPA SDP. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan kuis emas menggunakan icon format. Di sini layout webinar kita kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah pengenalan kategori kuis, lalu ada pembuatan bank soal pilihan ganda menggunakan icon format,
lalu ada identifikasi dan cara menghilangkan error pada icon format, dan yang terakhir kita akan melakukan demo di Mas UI. Lalu di sini yang pertama ada pengenalan kategori kuis. Di sini kategori dapat dibuat untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengelompokkan soal sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu bisa membuat kategori UTS mungkin, UAS, atau kuis-kuis yang lain. Nah, nanti dari kategori itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung memasukkan soal-soal ke dalam kategori yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nantinya ketika kuis itu dibuat, langsung bisa kita import pertanyaannya dari kategori tersebut. Lalu yang berikutnya, kategori ini dapat di-set di awal perkuliahan sebelum kuis diadakan, atau dapat juga dibuat pada saat aktivitas kuis itu sudah dibuat. Jadi di dalam emas nanti kita lihat ketika Bapak Ibu sekalian membuat aktivitas kuis, itu nanti kategorinya akan otomatis terbuat sesuai dengan nama kuis Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kategori ini bisa fleksibel, bisa dibuat nanti atau bisa dibuat pada saat awal perkuliahan. Lalu di sini pembuatan bank soal pilihan ganda menggunakan icon format. Jadi Bapak Ibu dapat membuat bank soal sesuai kategori kuis yang sudah dibuat, seperti yang tadi saya contohkan. Di dalam emas, tipe pertanyaan itu bisa sangat beragam, bisa pilihan ganda, esai, mencocokkan, benar salah, dan lain-lain. Nah, tipe pertanyaan ini bisa Bapak Ibu sekalian buat secara manual di dalam emas, dan tentunya ini membutuhkan koneksi internet. Juga kalau membuat pilihan ganda dan esai secara manual di emas akan berbeda dengan membuat menggunakan icon format. Lalu icon format adalah format kuis pilihan ganda yang dapat memudahkan Bapak Ibu untuk membuat soal. Icon format juga dapat dikerjakan tanpa terkoneksi dengan internet. Di sini dapat menggunakan program Notepad di Windows atau text editor di Mac. Di Windows juga mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang familiar dengan Notepad++. Nah, di sini ada contoh icon format. Jadi Bapak Ibu untuk dapat melihat icon format itu dapat mengetikkan saja di Google icon format Moodle. Nanti kita akan demokan. Lalu icon format ini kurang lebih terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah bagian pertanyaan, yang kedua adalah pilihan jawaban, dan yang ketiga adalah jawaban benarnya yang mana. Nah, di sini saya sudah contohkan soalnya siapakah Presiden RI pertama, ini adalah bagian pertanyaan. Jadi jika di pertanyaan Bapak Ibu sekalian itu cukup panjang, kami sarankan untuk tidak di-enter. Jadi biarkan saja pertanyaannya terus memanjang ke sebelah kanan. Lalu di bagian sini ada pilihan 1, Soekarno, Soeharto, pilihan 2, dan B.J. Habibie pilihan 3. Ini termasuk ke dalam bagian pilihan jawaban. Lalu yang terakhir formatnya di sini adalah answer, titik 2A. Ini adalah jawaban benarnya. Seperti itu, kurang lebih format icon format itu terdiri dari 3 hal ini, pertanyaan, pilihan jawaban, dan juga jawaban benar. Nah, di sini sesuai dengan catatan dari icon format dan juga masukan dari beberapa helpdesk emas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam icon format. Yang pertama, pastikan encoding notepad yang digunakan menggunakan UTF strip 8 agar simbol non-ASCII dapat terbaca. Jadi nanti kita akan mencoba melihat di Windows seperti bagaimana caranya menyimpan di Notepad menggunakan encoding UTF strip 8. Nah, di sini ada simbol-simbol non-ASCII. Jika kita tidak menggunakan format encoding UTF strip 8, nanti format-format non-ASCII seperti euro, mungkin di sini lambang-lambang kurs mata uang seperti ini, itu nantinya tidak akan terbaca. Nanti kita akan melihat contohnya pertanyaan yang
tidak menggunakan UTF-8, nanti di emasnya apakah terbaca atau tidak pertanyaannya, seperti itu. Lalu yang kedua, jangan copy dari format manapun, seperti Excel. Untuk Word itu boleh, namun harap dikoreksi lagi. Jadi di helpdesk kami ada masukan, jadi pada waktu itu ada dosen yang mengaku error, lalu kita analisa soalnya, nanti kita akan lihat, saya sudah ambil soalnya, nanti kita lihat analisanya seperti apa. Nah ini karena dia copy dari Excel, jadi kemungkinan format-format yang dari Excel itu masih terbawa ke Notepad dan akan menimbulkan error pada saat import pertanyaan. Nanti kita akan lihat bagaimana pertanyaan yang diimport dari Excel. Lalu yang ketiga, tulisan answer beserta pilihan ABC itu harus menggunakan huruf kapital semua. Nanti kita lihat juga contohnya jika format jawaban ini tidak kapital semua. Lalu berikutnya, identifikasi error pada icon format. Di sini icon format ini mengikuti suatu format tertentu yang tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan format tersebut. Tadi sudah kita bahas beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam icon format. Lalu jika terjadi salah penulisan dalam format, maka biasanya pertanyaan yang sudah diimport akan mengalami error. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ada yang mengalami error dan sudah pernah ada yang menanyakan ke helpdesk bagaimana cara mengatasinya. Nah nanti kita akan mendemokannya kira-kira pertanyaan yang error itu diemas seperti apa dan bagaimana cara kita menghapus soal yang formatnya itu salah, seperti itu. Error tersebut dapat kita atasi dengan cara menghapus soal yang formatnya salah. Nah, di sini ada 3 langkah sebenarnya cara mengatasi error icon format. Yang pertama kita harus membuat kuis kosong, jadi isinya hanya judul saja untuk memudahkan kita bahwa kuis ini nanti akan dihapus. Jadi kita dapat membuat judulnya seperti kuis hapus atau kuis error. Lalu yang kedua, pada kategori kuis yang terdapat soal error, ini nanti soal error tersebut kita pindahkan ke kategori kuis kosong tersebut yang sudah kita buat pada langkah 1. Lalu yang terakhir adalah kita menghapus kuis yang di dalam kategorinya itu sudah terdapat soal error tersebut, seperti itu. Oke, baik. Di sini PPT-nya sudah selesai. Nah, nanti kita akan melakukan demo di Emas UI. Mungkin bagi Bapak Ibu yang menyalakan mikrofonnya, tadi ada titipan pesan dari moderator bahwa untuk mikrofonnya mohon tidak di-unmute. Nanti jika ada diberikan kesempatan untuk bertanya, nanti yang akan meng-unmute adalah dari moderator. Seperti itu. Jadi di sini pertama kita akan melihat bagaimana kategori kuis di Mas UI. Sini saya sudah login. Di sini saya akan pilih kelas saya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian untuk mengakses kategori kuisnya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol yang ini, yang expandable ini. Lalu di bagian administration, kita pilih question bank. Sini. Lalu kita pilih kategori seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori yang ada di kelas saya. Di sini adalah kategori yang ada di course kelas saya. Sini. Lalu di bawahnya di sini adalah grup kelas saya. Dan yang terakhir itu ada di kategori pelatihan UI. Lalu terakhir adalah sistem. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian diharapkan
mengisi kategorinya dan juga membuat soalnya lebih baik di kelas Bapak Ibu sekalian, di course di sini. Lalu bagaimana jika misalkan saya ingin menambah di sini, misalkan saya ingin menambah kategori soal UTS misalkan. Di bagian bawah di kategori, jadi saya ulangi di menu expand ini, kita pilih ke question bank, lalu ke bagian kategoris. Setelah itu kita scroll ke bawah. Lalu di bagian add kategori silakan Bapak Ibu misalkan menuliskan soal UTS. Misalkan seperti ini, parent kategorinya kita pilih default kelas kita saja seperti ini. Lalu misalkan infonya kategori ini berisi soal UTS, misalkan seperti ini. Lalu kita add kategori saja. Nah, di sini sudah muncul kategori soal UTS. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu menambahkan? Di sini ada informasi dalam kurung kosong. Ini tandanya bahwa kategori ini belum memiliki soal. Di sini juga. Lalu soal ini di sini sudah ada 5, di sini kosong, sini 10. Begitu juga di yang bawah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengeset kategori ini di awal perkuliahan seperti ini tanpa saya membuat aktivitas kuis sebelumnya. Lalu, bagaimana jika misalkan saya ingin ketika kuis itu terbuat, nanti kategorinya akan terbuat secara otomatis. Jadi kita lihat di sini, saya kembali ke halaman kelas saya. Di sini saya akan menambahkan aktivitas kuis yang nantinya akan kita isi dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan icon format. Mohon menunggu, saya akan menambahkan dulu aktivitas kuis di sini. Saya add. Lalu di sini saya menambahkan kuis, misalkan saya coba kuis 01, misalkan seperti ini. Lalu setelah itu untuk timingnya saya biarkan terbuka saja. Nah, di sini ketika sudah terbuat, Bapak Ibu bisa melakukan klik di kuis Bapak Ibu seperti ini. Lalu di bagian sebelah kiri menu sini, langsung Bapak Ibu klik question bank dan juga kategori seperti ini. Nah, nanti kategori untuk kuis, coba kuis 1 langsung akan terbuat otomatis seperti ini. Default for quiz, coba kuis 01. Jadi ketika aktivitas kuis itu dibuat, maka untuk kategorinya akan otomatis terbuat seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kategori di awal seperti ini, atau misalkan membuat kategori
ketika kuis itu akan dibuat ke mahasiswa. Seperti itu. Lalu saya buka lagi. Oh ya, ya. Oh, tahu dia. Di sini saya sudah punya icon format yang kita akan import ke dalam uji coba kuis 01 seperti ini. Saya buka dulu di sini contoh icon format yang diunggah. Nah, berikut adalah contoh soal yang sudah saya siapkan. Seperti ini, sesuai format yang tadi di PPT, ini adalah pertanyaannya. Lalu ini adalah jawabannya. Dan ini adalah jawaban benarnya. Untuk pilihan encoding yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di Notepad ini akan ada tulisan UTF strip 8 di bawah sini. Ini tandanya bahwa Notepad ini menggunakan format encoding UTF strip 8. Di sini saya punya format non-UTF. Nah, kita lihat di sini bedanya formatnya adalah ANSI. Ini format non-UTF. Jadi, pastikan ketika Bapak Ibu sekalian membuat catatan di Notepad ini, formatnya UTF-8. Nah, bagaimana caranya kita memilih encoding ini ketika kita menyimpan? Jadi misalkan di sini saya tambahkan sesuatu, misalkan dolar, misalkan. Nah, ketika saya save as seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa memilih encoding di bagian sini. Encoding UTF-8, ini ANSI. Jadi kita pilihnya yang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ingin menyimpan format encoding icon formatnya, pastikan ininya adalah UTF strip 8. Seperti itu. Nah, di sini contoh icon format yang sudah saya buat. Bagaimana saya akan memasukkannya. Jadi untuk memasukkan icon format yang sudah dibuat, Bapak Ibu ketika membuat kuisnya, misalkan seperti ini, saya ulangin lagi di kelasnya, di bagian kelas Bapak Ibu sekalian, ketika sudah membuat kuis, jadi Bapak Ibu bisa melakukan klik kuisnya seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih di menu yang sebelah kiri ini, Question Bank. Lalu kita pilih menu import saja, seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana jika icon format yang sudah benar ini nanti masuk ke dalam emas itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika tampilannya sudah di menu Question Bank, import, Bapak Ibu bisa pilih icon format seperti ini. Lalu bagian generalnya boleh dibuka. Nah, import kategorinya silakan Bapak Ibu pilih untuk dicoba kuis 1. Jadi di sini saya mencoba membuat kuis, misalkan kuis atau UTS, lalu saya mau memasukkan pertanyaannya di kategori kuis tersebut gitu. Saya juga bisa sebenarnya memasukkan di soal UTS seperti ini. Nanti kita akan melihat bagaimana kita memilih kategori tersebut untuk dimasukkan ke dalam soal. Seperti itu. Jadi di sini saya contohkan saya akan memasukkannya ke coba kuis 1, kategori yang barusan saya buat. Lalu di bagian bawah import questions from file, di sini saya bisa choose a file seperti ini, atau saya bisa drag and drop saja. Ini yang tadi sudah ini saya klik kiri, lalu saya drag masuk sampai sini.
Nah, ketika sudah ada muncul seperti ini, saya klik import. Nah, ketika sudah, di sini nanti akan ada tulisan hijau seperti ini, parsing question from import file, lalu di sini ada judul pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini tidak bisa kita klik, langsung kita continue saja. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk coba kuis 1 dalam kurungnya sudah ada dalam kurung 5 seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu ingat, ketika Bapak Ibu sudah melakukan import pertanyaan ke dalam kategori, pertanyaan tersebut belum masuk ke dalam kuis Bapak Ibu sekalian. Jadi ini baru sampai mengunggah ke dalam bank soalnya saja, belum masuk ke dalam kuis yang akan Bapak Ibu sajikan ke mahasiswa. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ketika kita klik sini preview. Nah, nantinya contoh soalnya akan seperti ini. Jadi langsung tidak secara manual kita ketikkan satu-satu di bagian add question. Nanti kita akan lihat menambahkan soal langsung dari question bank. Seperti ini. Lalu untuk menambahkan ke kuisnya, Bapak Ibu di sini ada breadcrumb namanya. Bapak Ibu bisa klik kelas Bapak Ibu di sini. Seperti ini untuk kembali ke halaman utama kelas Bapak Ibu sekalian. Lalu di bagian kuisnya, silakan Bapak Ibu klik seperti ini. Nah, di sini juga terlihat bahwa no questions have been added yet. Jadi memang ketika sudah import, itu baru masuk ke bank soalnya saja. Untuk memasukkan ke kuisnya, kita edit kuis seperti ini. Nah, lalu di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada pilihan add kecil di sini di bawah shuffle. Silakan diklik seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan secara manual, Bapak Ibu di sini memilihnya yang a new question seperti ini. Ini Bapak Ibu manual membuat pertanyaan di emasnya. Jadi nanti ada pilihan Bapak Ibu harus memasukkan pertanyaannya di kolom mana, jawaban di kolom mana, jawaban benar di kolom mana. Nah, itu sangat berbeda dengan icon format ini. Jadi kalau misalkan pilihan ganda, kita menyarankan menggunakan icon format ini. Cuma kalau untuk misalkan esai dan pertanyaan lainnya, jika Bapak Ibu sekalian ingin coba-coba membuat pertanyaan selain dari pilihan ganda, Bapak Ibu bisa membuat a new question dari sini. Nah, di sini kita akan pilih from question bank. Lalu di bagian kategori sini, Bapak Ibu silahkan memilih coba kuis 1, kategori yang tadi dibuat secara otomatis oleh kuis yang kita create. Di sini kita buat, lalu kita klik ini, ada 5 pertanyaan. Nah, nanti di sini ada pilihannya, soal mana saja yang akan kita masukkan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat misalkan bank soal sampai 100. Lalu yang akan disajikan misalkan hanya 50. Bapak Ibu bisa memilih di sini. Nah, di sini akan kita masukkan semua contohnya. Lalu add selected question to the quiz. Nah, di sini ini pertanyaannya berarti sudah masuk ke dalam kuis Bapak Ibu sekalian dari kategori bank soal yang tadi sudah kita buat. Ini jika tampilannya seperti ini berarti satu halaman ada 5 soal. Bapak Ibu dapat repaginate secara cepat seperti ini. Saya ingin membuatnya satu soal satu halaman lalu klik go.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi page 1 itu soal ini, page 2 soal ini, page 3 soal ini. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan mendemokan soal-soal yang bisa membuat error ketika kita melakukan import pertanyaan. Jadi kita kembali ke question bank, lalu kita kembali ke bagian import seperti ini. Di sini saya sudah membuat beberapa soal yang bisa menjadi error ketika kita import ke dalam emas. Di sini ada soal error pertama. Saya buka dulu. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat pertanyaannya sama saya buat, hanya saja maaf tunggu sebentar. Nah, di sini pertanyaannya sama. Hanya saja di sini Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri sini ini ada simbol euro. Seperti ini. Nah, di sini di file yang ini saya menggunakan formatnya menggunakan UTF-8. Lalu di sebelah kanan soal yang sama, jawabannya juga sama, tapi formatnya non UTF-8. Nanti kita akan melihat perbedaannya di emas seperti apa. Jadi yang pertama saya akan masukkan yang UTF-8 dulu. Oke, saya pilih icon format. Lalu di bagian general jangan lupa, oke, sudah default for coba quiz 01. Nah, di sini di filenya, choose file bisa Bapak Ibu sekalian klik seperti ini, lalu akan ada file picker seperti ini, choose file. Atau seperti cara drag and drop yang tadi di awal saya buat di sini, kita pilih yang UTF-8 dulu. Seperti, atau kita coba yang non UTF-8 dulu. Di sini yang formatnya tidak UTF-8. Contohnya di sini adalah formatnya ANSI. Di sini adalah formatnya ANSI. Lalu kita klik import. Nah, di sini memang terimport. Hanya di sini pertanyaannya tidak ada. Seperti itu. Kalau misalkan kita klik continue, kita melihat soal tadi. Jam 9.34 di yang ini. Berarti ini soal yang tadi formatnya ANSI yang saya masukkan. Non UTF-8 dia. Nah, di sini kita lihat soal memang sudah terimport, namun pertanyaannya tidak ada di sini. Ini dikarenakan tadi di PPT saya, maaf saya buka lagi. Nah, di sini di bagian nomor 1 encoding notepad-nya menggunakan UTF-8. Gitu. Nah, di sini tadi kita menggunakan format ANSI. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Pertanyaannya hilang karena ada simbol-simbol yang tidak masuk ke dalam simbol ASCII. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat reviewnya seperti tadi. Jadi pertanyaannya kosong. Padahal kalau misalkan kita lihat di notepad-nya seperti ini. Oke, maaf. Di sini padahal pertanyaan saya sudah tulis di sini. Dan tidak ada error di sini harusnya. Sesuai kaidah formatnya.
Namun karena ada simbol dolar seperti ini, maka pertanyaannya ketika diimport menjadi hilang seperti ini. Ini karena formatnya adalah format ANSI. Lalu kita akan coba import pertanyaan yang sama, yang ini, namun menggunakan format seperti ini, menggunakan format UTF strip 8. Ini kita bisa close, lalu kita import baru. Di sini jangan lupa icon format. Lalu kita general, kita cek dulu apakah dia sudah masuk ke kategori quiz. Ya, sudah. Coba quiz 01, ada 6 pertanyaan. Nah, lalu di sini saya pakai coba cara drag and drop lagi yang ini. Yang di sini format UTF-8 yang isinya ada simbolnya seperti ini. Contoh soal error 01 baru UTF-8 ini TXT. Lalu kita import seperti ini. Nah, di sini kita lihat perbedaan bahwa sudah berhasil mengimport dan ada pertanyaannya di sini. Kalau kita klik continue, lalu kita pilih 937, berarti yang ini. Kita klik preview seperti ini. Oke, previewnya saya buat 2. Ini soal ini, tip kayaknya nggak bisa 2 deh. Coba saya buka lagi. Yang ini apakah bisa? Mohon ditunggu lagi loading. Kalau kita, nggak bisa dibuat 2. Previewnya hanya 1. Jadi ketika kita lihat ini yang tadi preview yang menggunakan format ANSI seperti ini, yang non UTF-8, itu dia pertanyaannya tidak ada. Lalu ketika format UTF-8, di sini kita dapat lihat perbedaannya bahwa pertanyaan itu sesuai dengan yang ada di Notepad. Siapakah Presiden RI pertama dalam? Di sini ada simbolnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk poin pertama harap diperhatikan bahwa pastikan encoding Notepad yang digunakan menggunakan UTF strip 8 agar simbol non-ASCII dapat terbaca seperti tadi. Jadi kita sudah lihat bedanya bagaimana encoding Notepad yang menggunakan UTF-8 dan yang tidak di emas seperti apa. Memang dua-duanya terimport, namun yang satu terimport sesuai dengan yang ada di Notepad seperti ini, dan yang satunya lagi tidak. Tadi saya mohon maaf ada yang terskip, jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau mencari icon format seperti apa, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencari di googling saja icon format Moodle, nanti di sini ada di paling atas. Seperti ini kita buka. Nanti di sini ada format yang bisa Bapak Ibu copy seperti ini. Nah, ini formatnya ini. Jadi ini bisa maaf lagi loading. Seperti ini bisa langsung di copy, Ctrl C, Ctrl C, atau kita copy seperti ini. Lalu bisa kita langsung masukkan ke sini. Ctrl V, atau kita paste, sama saja. Seperti ini. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah mengikuti kaidah icon format yang benar. Dan bahkan di websitenya sendiri sudah ada important notes di sini. You have to save the file in a text form, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di PPT saya, non-ASCII characters, itu bisa import error, maka untuk menghindarinya kita harus save di UTF-8 format. Lalu di sini nanti kita akan lihat bagaimana ketika
answer itu tidak kapital. Oke, kita lanjut lagi. Untuk format, maaf. Nah, di sini untuk yang error 01 tadi kita sudah bisa lihat bedanya bagaimana yang format UTF-8 dan yang tidak seperti apa. Lalu yang kedua di sini jangan copy dari format manapun seperti Excel. Untuk Word boleh namun harap dikoreksi kembali. Nah, di sini saya sudah mempunyai soal dari dosen waktu itu melakukan chat ke Halo, Pak Dimas. Silakan di-unmute terlebih dahulu. saya di-unmute sebentar. Ya. Halo, Mbak Uli sudah ya? Oke. Dengar. Sudah. Oke, iya. Jadi Baik, kita lanjut ya, kita lanjut lagi. Untuk poin nomor 2 ini jangan copy dari format manapun seperti Excel. Jadi sebelumnya helpdesk sudah pernah mendapatkan laporan bahwa dosen ini dia punya bank soal namun menggunakan Excel. Lalu dia mengcopy soal itu ke dalam Notepad. Namun pada saat melakukan import ternyata terdapat error seperti itu. Di sini saya sudah mengcopy contoh soalnya yang dia copy ke dalam Notepad. Di sini. Di sini saya contohkan dulu. Jadi memang di sini ada agak tricky sedikit ya. Jadi di Excel-nya mungkin kan ada beberapa format atau di Word yang itu ketika kita copy dari Word atau dari Excel itu dia akan formatnya ikut ke dalam Notepad-nya. Jika kita perhatikan di sini ya, kita bedah lagi. Di sini dari pertanyaannya tidak ada yang salah. Lalu di sini dari jawabannya juga tidak ada yang salah. Kaidah pertamanya sudah benar, judulnya di sini. Lalu pilihannya A, B, C, D, E di sini tidak ada yang salah. Di sini juga answer-nya juga tidak ada yang salah. Nah, di sini memang di sini formatnya ANSI. Saya sengaja karena dari beliau dari dosennya memang pertamanya formatnya adalah ANSI. Nah, di sini kita nanti akan melihat soal ini error atau tidak. Padahal jika dilihat secara kasat mata seperti ini tidak ada error sama sekali harusnya karena kaidahnya sudah benar semua. Answer-nya titik 2D, di sini A, B, C, D-nya sudah besar dan di sini adalah pertanyaannya. Tadinya pertanyaannya agak cukup panjang. Lalu di sini saya coba buat supaya lebih pendek aja gitu dan mungkin itu soal beneran jadi akhirnya ya udah kita hapus, kita pilih ke pertanyaan yang singkat saja seperti ini. Di sini saya juga sudah buat format yang sama, tapi di sini formatnya UTF-8. Seperti ini, sama, tidak ada bedanya. Seperti ini. Namun ini dia mengcopy dari Excel. Nah, yang pertama, kita coba import yang formatnya ANSI dulu. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa ketika soal yang di-copy dari Excel itu, walaupun dia formatnya ANSI atau UTF-8, ternyata tetap berpotensi untuk menimbulkan error. Makanya di poin nomor kedua PPT saya tadi, saya sebutkan kalau bisa jangan copy dari format manapun. Nah, di sini kita copy yang ANSI dulu. Icon format,
pertanyaannya sama, hanya formatnya saja yang berbeda. Lalu choose filenya tadi ini non-UTF-8, ini formatnya ANSI. Di sini saya import. Nah, ketika saya import, dia akan mengalami error seperti ini. This type of question requires at least 2 choices. Lalu ketika kita continue, seperti ini dia di... Nah, ini. Soalnya yang ini. Jadi kalau kita lihat, soal-soal yang error itu biasanya perbedaannya ada di sini. Jadi kalau misalkan soal yang terimport secara benar, biasanya di sini ada pertanyaannya saja seperti ini. Dan bisa kita preview. Nah, kalau ini D titik anemia. Nah, ini tampaknya hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Dan ini kalau kita lihat kan pilihan D-nya saja. Kalau kita preview seperti ini, dia akan menimbulkan error. Nah, errornya seperti ini. Cannot find data record in database. Ini adalah contoh soal yang error. Nanti kita akan coba ketika ada soal error, maka kita tidak bisa melakukan import dari question bank itu. Nah, di sini saya coba ini dulu. Nah, di sini ada error seperti ini. Oke, mungkin formatnya ANSI, Mas. Tidak pakai UTF-8 gitu. Oke, kita import sekarang dari pertanyaan yang sama yang dia copy dari Excel formatnya, tapi menggunakan format UTF-8. Format encoding UTF-8. Sini saya sudah buatkan. Nih, formatnya sudah UTF-8. Di sini pertanyaannya sama dan tampaknya tidak ada yang salah dari sini. Sudah mengikuti semua kaidahnya. Lalu kita move seperti ini. Setelah itu kita import. Nah, ternyata walaupun formatnya UTF, format encodingnya UTF-8, ternyata masih juga mengalami error seperti ini. Seperti itu. Ini dikarenakan dosennya mengcopy dari format Excel. Kalau kita lihat lagi di sini dia juga hanya spasinya terlihat di sini. Kalau kita klik juga dia akan error juga. Error seperti ini. Nah, di sini saya sudah otak-atik semalaman, ternyata errornya itu ketika dia mengambil dari format lain, di sini dalam hal ini dia mengambil dari Excel, ternyata ada yang tidak terlihat secara, kita ganti yang UTF-8 saja yang ini. Ternyata ada hal yang membuat dia error karena dia bawaan dari Excel-nya. Kalau misalkan kita pencet CTRL di keyboard, lalu di sini dia menandakan bahwa ini ada spasi di sebelah sini. Antara A dan ini, spasinya itu di sini. Nah, lalu pilihan jawaban B kita lihat, harusnya dia ada di sini. Cuma kita CTRL, C, nah dia ternyata ini dianggap sebagai satu kata sama notepad. Ini karena format ini dari format Excel terbawa ke sini. Seperti itu. Harusnya dia per kata seperti ini. Kalau kita CTRL, kita pencet kanan, tuh pemeriksaan laboratorium dalam batas normal. Nah, tapi di bagian sini, bagian anemia ini, anemia makrosistik, dia terlewat di bagian anemianya. Jadi saya sudah otak-atik semalaman, ternyata salahnya ada di situ. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata, formatnya sudah benar gitu. Nah, ini ketika Bapak Ibu sekalian dari format Excel, di
ini sebenarnya jadi agak menyulitkan kita gitu. Jangan di sini terlihat bedanya ketika saya hapus lalu saya ketik secara manual. Ya kan? Kalau di bawahnya tuh. Ini akan sulit sekali dideteksi seperti itu. Makanya dari kita kalau misalkan dari Excel atau Word biasanya kita akan cek lagi. Memang biasanya dosen itu ketika ada error langsung lapor ke helpdesk, nanti kita akan melakukan pengecekan. Cuma di sini kalau formatnya seperti ini tampaknya akan cukup sulit gitu kita menemukannya. Misalkan kita ganti seperti ini, lalu kita save. Apakah akan ada perubahan dari yang sebelumnya? Seperti ini. Oke, tampaknya sudah benar semua. Lalu di sini saya save ctrls. Lalu setelah itu kita import. Di bagian icon. Halo Pak Dimas. Ya. Saya ingin mengingatkan Pak, waktunya sekitar 3 menit lagi ya Pak. Oh gitu ya? Oke, sebentar. Ini kita cepat saja. Di sini langsung saya masukkan yang tadi sudah saya edit di sini, lalu kita import. Nah, di sini baru masuk, ya kan? Di sini apakah kesimpulannya? Nah, di sini sudah benar. Jadi, kalau kita lihat secara kasat mata tadi sama sekali tidak ada error. Namun ketika kita teliti lagi satu persatu, nah di sini pertanyaannya sudah saya import, yang import jadi begini. Apakah kesimpulan sudah sesuai dengan yang ini? Gitu. Jadi ini contoh bahwa ketika diimport dari Excel atau dari Word atau dari mana saja atau mungkin dari web, Bapak Ibu menemukan soal dari web, kemungkinan error itu bisa saja terjadi gitu. Lalu tadi sudah diingatkan sama Mbak Uli, jadi kita langsung saja untuk yang ketiga ini kita langsung di bagian ininya saja, answer-nya. Jadi saya punya satu, ketika kita akan lihat errornya bagaimana ketika dia answer-nya itu kecil. Seperti ini. Nih, tadi pada poin nomor 3, tulisan answer beserta pilihan ABC, itu harus kita buat dalam huruf kapital, dan ini tidak boleh diganti karena ini adalah format. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu terhilaf skip seperti ini menjadi answer, kita lihat apakah dia akan ketika diimport di emas akan masuk atau tidak. Kita import dari sini. Lalu bagian icon format. Harap tunggu sebentar Bapak Ibu sekalian. Lalu di general kita pilih. Oke, coba kuis sudah. Di sini kita masukkan untuk yang answer-nya itu tidak mengikuti format seperti ini. Lalu kita import. Nah, jika formatnya answer-nya huruf kecil seperti tadi, di sini ada tulisan seperti ini. There are no question in import file, lalu importnya error dan soalnya tidak masuk. Seperti itu. Jadi untuk kaidah-kaidah ini sudah kita demokan semua. Encodingnya tadi UTF-8, lalu jangan copy formatnya. Tadi sudah kita lihat format Excel yang di-copy dari Excel itu seperti apa, dan juga di sini adalah tulisan answer-nya. Juga harus ada titik 2-nya. Answer titik 2 seperti ini lalu jawabannya. Lalu di yang terakhir tampaknya kita ke cara mengatasi error pada icon format. Di sini ketika misalkan saya ke bagian question saya dulu. Oke. Di bagian question tadi kan kita sudah sempat import beberapa
soal yang error. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bagiannya ini adalah soal yang error. Ketika saya misalkan mau menambah di kuis, itu biasanya akan muncul error. Errornya seperti apa? Kita lihat bersama. Di sini saya akan kembali ke kelas saya dulu. Lalu saya masuk ke kuis saya seperti ini. Oh, di sini sudah ada pertanyaannya. Kalau gitu kita buat kuis baru. Tadi untuk coba kuis 01 ini kita sudah menambah pertanyaan di kuis tersebut. Jadi kita coba import kuis baru. Jadi ketika ada misalkan import error di kategori soal Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu ingin membuat kuis, biasanya di kategori soal yang error tersebut itu kita tidak bisa menambahkan add question dari question bank, akan muncul error. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengalami, namun jika ada yang belum, di sini kita lihatkan save and return to course. Lalu kita ke kuis coba 2 ini. Nah, di sini kita edit quiz. Lalu kita coba add question seperti tadi. Di sini kita add, lalu from question bank. Oh, tampaknya ini. Oh ya, dia karena errornya itu ada di kategori kuis sebelumnya. Coba saya pindahkan ke kuis yang sebelumnya. Jadi ketika membuat 2 kuis, kategori kuis 1 dan kuis 2 itu tidak bisa tercampur. Jadi dia memiliki kategori masing-masing. Di sini saya coba pindahkan yang tadi, maaf. Di bagian kuis tadi, jadi ini karena saya mengklik kuis coba 2, maka kategorinya itu adanya kategori kuis 2. Sementara tadi saya melakukan importnya di kategori kuis 1.